setelah itu, setelah nanti dilanjuti sama Bu Lija. Ya. Oke, sekarang saya akan kirim materinya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu tentang sama tingkat 3 ya. Bagaimana kondisi atau bagaimana keadaannya ya pada waktu yang kemarin itu masalah pelajaran kita katakan perkataan. Ini saya udah kirim PPT-nya, kelihatan nggak tuh? Kelihatan. Ya, PPT-nya kelihatan ya di situ ya. Lalu saya bikin sininya. Nih, jadi kita saat ini belajar tentang etika dan profesi, ya. Pada prinsip, sebentar saya mau bikin ini dulu. Masih ada yang belum masuk ya kayaknya ya? Nih ya. Nah, kalau menurut kalian tuh sebelum saya ingin menjabarkan sesuatunya, apa sih sebenarnya itu etika? Saya mau tahu dulu. Sebenarnya etika itu apa sih? Siapa yang bisa menjawab? Izin Bu. Tunggu saya cari dulu kertas saya, namanya siapa? Oke, siapa yang bertanya deh? Izin Bu, Salan Bu. Oh, Salan bertingkat 3 sekarang ya? Oke, Salan. Oke. Izin jawab Bu, kalau menurut Salan etika itu nilai baik atau buruknya sesuatu Bu. Nilai baik atau buruknya sesuatu. Berarti segala sesuatu yang baik dan buruk itu adalah nilai daripada etika. Siap Bu, ya. betul Bu. Ya, secara umumnya seperti itulah ya. Sesuatu hal yang baik dan buruk, kan gitu. Ada yang bisa melengkapi selain apa yang dibilang Salah nih? Ada yang bisa melengkapi? Siapa nih? Salsa. Oke, silakan Salsa. Perilaku atau sikap ya. Kita sekarang tidak membicarakan pendapat seorang itu benar atau salah ya. Saya masih menampung dulu. Ada yang bisa melengkapi? Ada yang bisa melengkapi? Saya Bu. Siapa? Rizjalita Sialoho Bu. Menurut Rizjalita Sialoho, kamu posisinya di mana, Dek? Di kos Bu. Saya nggak tahu wajahmu loh, Dek. Bisa dibuka kalau mau bicara, Dek, boleh ya? Biar tahu. Aduh Bu, bentar ya Bu. Iya, artinya kamu tidak pakai baju ini kali ya? Nggak baju. Iya, benar. Nah, kalau tadinya tidak menanya, bisa menutup, mungkin saya paham, tergantung pada ini ya, signal, jadi mungkin terbuka kamera agak terganggu, tapi kalau dia bicara, sebaiknya dibuka ya, biar saya tahu wajahnya ya. Iya, Jadi, etika adalah suatu kebiasaan atau bisa juga disebut dengan adat istiadat Bu. Kebiasaan. Ya. Dari ketiga jawaban ini, ada yang bisa melengkapi lagi? Izin Bu,
Alfi. Oh iya, Oke. menurut saya Bu, etika itu adalah nilai norma atau yang Pelan-pelan, terdapat pada pelan-pelan dek, putus-putus dek. Oh ya, menurut saya Bu, etika itu adalah nilai moral dan nilai norma yang terdapat pada seorang individu dalam suatu masyarakat yang biasanya etika ini tidak tertulis. Jadi kita mengikuti kebijakan ataupun disiplin yang ada dalam masyarakat, namun tidak tertulis secara langsung. Oke ya. Sekian Bu. Ya. Oke, udah 4. Saya minta satu lagi pendapat. Oke, satu lagi. Bukan pendapatan ya, saya satu lagi minta pendapat dari kalian. Coba. Siapa yang berani? Artinya ya, kalau dalam belajar kita untuk komunikasi ya, kita harus ada dua arah yang terjadi biar terjadi terbangun sistem komunikasi apa yang dijawab, apa yang dipertanyakan. Saya minta satu orang lagi untuk melengkapi ini, bisa? Siapa yang berani? Kalian mau merespon aja itu udah bagus ya. Kita nggak usah mempertanyakan salah benarnya dulu pendapat kita ini. Meresponnya kita sudah bagus gitu. Ada yang bisa melengkapi lagi? Oke ya. Izin Bu. Kalau apa tuh? Silakan. Maaf ya Bu, sebelumnya nggak on cam, agak sedikit nggak enak badan Bu. Kenapa badannya nggak dienakin? Siapa? Yuli Agustin? Iya Bu. Kenapa nggak dienaki badannya? Ada masalah apa Agustin? Sedikit demam Bu. Sudah berapa hari kah? 2 hari ini deh Bu. Sudah berobat kah? Udah Bu. Kamu kos apa tinggal sama orang tua? Kos Bu. Oke. Sudah ini ya, silakan Agustin. Menurut Yuli Bu, etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Oke. Dari kelima tanggapan dari teman-temanmu itu pada prinsipnya sih sama ya. Cuman saya cuma ingin mengatakan segala sesuatunya. Kalau kalian ingin mengambilkan suatu pengertian, jangan terpatri dengan konsep yang ada. Kamu harus bisa mengambil satu apa ya dibilang apa yang tertulis di dalam itu. Nih, sebenarnya banyak sih tentang pengertian etika, tapi pada prinsipnya itu benar. Tujuannya ke sana seperti apa yang kalian katakan tadi ya. Nah, kalau untuk menurut KB itu ini tadi kalau misalnya si Sahlan mengatakan ini dia ya, yang baik dan yang buruk. Ini pada umumnya pengertian dari etika. Ini kata-kata si Sahlan tadi ya. Nggak kelihatan ya. Wis lebih nggak jelas lagi. Sorry. Saya balik lagi. Itu. Dan terus pada kata temanmu lagi, ini ada seperti ini juga diucapkan. Terus nilai mengenai benar dan salah kepada nilai masyarakat. Itu masalah etika. Nah, etika ini hukumnya tidak tertulis, tapi orang bisa kena. Contoh ya, kamu yang berbuat suatu sikap salah atau suatu sikap yang tidak terpuji, tapi yang kena orang tuamu. Anak siapa itu? Macam nggak ada etikanya. Itu hati-hati loh. Jadi yang berbuat kita, tapi yang kena tuh si orang tua. Kenapa? Itu tidak tertulis di situ, tidak nampak, tapi dia tahu. Tapi pada prinsipnya memang tentang etika ini adalah suatu perlakuan yang baik dan buruk yang menentukan sikap kita terhadap orang lain. Itu dia. Jadi ke tempat 5 dari temanmu itu pada prinsipnya tujuannya sama apa yang diucapkannya. Kita lihat lagi ada beberapa pendapat tentang itu ya. Nah, menurut Robert ya, ini lain lagi. Apa yang dia katakan? Etika merupakan karakter individu
susah itu mau dirubah, orang memang kayak gitu karakternya. Susah itu mau dirubah, memang begitu bahan oroknya. Jadi agak repot, ya. Jadi kalau si Robert Salomon itu dapat menjadikan etika itu menjadi dua bagian, ya. Secara hukum individu, secara hukum sosial. Ada orang yang kena etika tapi dia terbatas kena hukuman sosial. Itu lebih jauh lebih ini ya. Ya, kita cermati yang bagian pertama. Apa sih yang dimasukkan dengan etika itu menurut si Salomon ya? Ini merupakan karakter individu, dalam ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Secara literalnya kita bisa terima itu. Kalau adalah orang yang beretika adalah orang yang baik. Pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu yang beretika. Jadi kalau dia beretika pasti dia sudah baik. Ya. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang memiliki etika. Atau dibalik. Orang yang baik itu adalah orang yang kalau sudah punya etika pasti dia sudah baik. Tapi kalau dia baik tidak punya etika, apakah dia dikatakan orang baik? Coba ini pengertian ini ada yang bisa menanggapin ucapan saya? Ada yang paham? Apakah kamu setuju kalau kita tuh orang yang beretika adalah orang yang baik atau orang yang baik adalah orang yang sudah beretika? Siapa yang bisa nanggapin? Saya jelasin lagi ya. Kalau dia sudah beretika, pasti dia sudah baik. Tapi kalau orang baik, pasti sudah beretika. Apa pengertian itu? Siapa yang bisa ngasih penjelasan kepada saya? Orang yang beretika, berarti orangnya sudah baik. Kalau orang yang baik, pasti dia sudah beretika. Bisa nggak diterjemahkan dua bahasa ini? Ada nggak perbedaan dari bahasa ini? Siapa yang bisa menanggapi ini? Alfi, bisa tanggapi? Coba di komen. Kamu sependapat nggak dengan ucapan saya? Atau bisa kamu bantah dengan ucapan saya ini? Orang yang beretika adalah orang yang baik. Orang yang baik, dia pasti sudah beretika. Oke, ada yang ngebantah bahasa, ada yang bisa ngebantah atau ada yang jangan bantah ya, kan kesannya nggak enak kali. Ada yang bisa menanggapi tentang statement ini? Silakan. Nurul Mutia, mana orangnya? Nurul? Nurul. Iya, Bu. Bisa nanggapin. Kita diskusi ya, enak belajar nyantai, jangan merasa terbebanin. Menurut saya, Bu, orang yang beretika itu sudah pasti dia baik. Nah, kalau orang baik belum tentu dia beretika, Bu. Alasannya contohnya mungkin dia baik dalam membantu, tapi dia kurang dalam etika berbicara. Terus? Lagi ya? Paulia Nurdiana, coba disambung tanggapan temanmu. Setuju tak dengan apa yang dikatakan temanmu itu? Paulia Nurdiana, Dek. Ya, Bu. Gimana tanggapan kamu? Coba. Menurut saya yang dikatakan teman tadi benar, Bu. Dalam orang baik belum tentu juga beretika, kayak seperti yang dicontohkan tadi. Dan yang orang beretika merupakan orang baik, adalah orang baik. Oke, ya. Siapa nih minta izin beberapa hari? Siapa namanya? Yuli Agustin, Bu. Ingin menanggapi. Apa komenmu, Dek? Menurut Yuli, yang Ibu katakan sudah benar, Bu. Tidak bisa dibantah karena baik kan merupakan dari etika, Bu.
Berarti kamu sekarang udah sembuh lah ya, udah bisa mengkomen statementnya. Iya, kan nggak ada salahnya untuk jawab. Iya. Jadi ya, kalau kamu itu belajar ya, kita jangan bawa stres ya. Nah benar ya, kalau orang sudah punya etika, beretika dia pasti orang itu baik. Kalau baik belum tentu dia beretika, sama seperti contoh yang dikatakan temanmu tadi, dia berbicara suka-suka tapi sikapnya enggak. Dia baik tuh ngebantu orang, kalau dalam konsep dia melakukan satu tindakan. Orang ini, jadi artinya dia ingin ngebantu orang, habis itu kalau dia misalnya tanda kutip ya, dia ingin ngebantu ngasih satu apa ya, makanan atau gimana mau ngasih apa, dia kasih, tapi dia tidak ada yang dicampaknya, nah ini untuk ini bla 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 segala macam. Ya biar macam mana itu, baik belum tentu beretika. Tapi kalau orang beretika udah pasti baik. Ya saya setuju ya dengan tanggapan yang lain. Oke, kita lanjut yang lain ya. Etika merupakan hukum sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan serta membatasi perilaku manusia. Ini pengertian bagaimana menurut Anda? Siapa yang bisa mengasihkan statement ini? Kita belajar diskusi ya, karena sebentar lagi kalian akan sidang KTI, bikin proposal. Jadi mulai saat ini kalian harus berani untuk berbicara. Enak loh bicara begitu, seenakan. Ya nggak usah takut. Menurut Anda bagaimana tentang statement yang kedua itu? Ada yang bisa mengasihkan tanggapan? Hmm? Ya, jadi kalau hukum sosial itu sama ya seperti yang dikatakan. Sebentar ya, saya di telepon sebentar, saya nanti kemari ya. Sebentar aja. Oke, sebentar ya Dek, saya tadi ada ini pula ya, ada telepon diganggu pula lagi. Ya, jadi kalau menurut kamu sendiri, kalau cara menghukum orang nggak, artinya bukan menghukum orang nggak beretika kan? Kalau orang yang tidak beretika itu dia kesannya seperti apa sih? Seperti apa yang bisa kamu lihat kalau orang yang tidak beretika sih itu?
apa yang bisa kamu tampilkan atau apa sih yang bisa kamu lakukan kalau orang yang artinya ya susah sih untuk ini, sehingga apa alasan kita atau apa alasan orang sehingga mengatakan etika ini termasuk ke dalam kategori hukum sosial. Halo? Halo, siapa yang bisa komen ke saya? Sorry ya, kok terputus tadi, saya nggak tahu nih. Iya, siapa bisa ngasih tanggapan? Hmm. Mhm. Iya, iya. Artinya kalau misalnya terpidana, orang punya kesalahan korupsi, koruptor, itu kan hukumnya jelas, dijatuhi hukuman sekian tahun penjara, kan gitu. Nah, kalau orang yang tidak punya etika, itu hukumnya hukum sosial masyarakat itu jauh lebih tidak enak, karena hukumnya itu tidak keluar, tidak jelas berapa aturannya, kan gitu. Sehingga kalaupun nanti kita jalan itu kita sama teman tuh suka bilang, oh, suka biasa perempuan kan suka menggosip ya, yang bilang itu parah itu lah, bela 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 seperti itu kan. Kemarin nggak ada sopannya sih, oh kamu kok tahu? Iya, masa ini begini. Satu, itu dia. Yang kedua, kalau kita yang membuat satu sikap kesalahan, itu yang imbasnya itu ke bawah. Itu yang bahayanya. Ya, bahaya seperti yang saya katakan. Kamu udah besar kok seperti ini, masih tak punya aja etika. Kamu anak siapa sih? Satu, kena ke atas. Yang kedua, apa kau nggak diajarin? Apa kamu nggak diajari sama orang tua kamu? Orang tuamu kemana aja? Itu sanksi sosial yang paling tidak bisa apa ya? Paling sulit untuk bisa dikategorikan hal sesuatu yang bisa dimaafkan. Artinya sikap kita yang tidak begitu jelas, tapi kenanya ke orang tua kita. Itulah dia hukum sosial yang paling berat yang terjadi pada kehidupan yang beretika ini. Itu dia. Ya. Paham sampai di sini kan? Kita bicaranya nyantai ya, nanti kita akan bahas lagi. Sekarang saya tanya lagi, ada yang mau dipertanyakan sampai di sini? Ada yang tidak paham? Nggak ada yang mau dipertanyakan lagi? Kita lanjut. Nah, menurut Burhanuddin itu makanya saya bilang pada prinsipnya etika itu tujuannya sih sama, tapi menurut beberapa orang pendapat ya ini merupakan salah satu cabang dari filsafat yang berbicara tetap poinnya nilai normal perilaku manusia. Ya, ini. Kalau kita lihat ya di dalam perilaku kehidupannya sehari-hari, itu kalau kita lihat. Jadi pada prinsipnya kalau kita menurut beberapa pendapat tadi si Beslon ini tetap itu juga. Nah, kita buka lagi menurut si CD ya. Teori tentang perilaku perbuatan manusia, baik dan buruknya. Ya, baik dan buruknya. Jadi kalau kita komentarin, kalau kita lihat sebenarnya dari apa yang terjadi, apa menurut pendapat dari beberapa ahli, kuncinya sama untuk penilaian perilaku
perilaku kepada orang, kepada diri kita, pada orang, ya, baik dan buruknya sikap orang untuk bersikap ataupun untuk melakukan suatu tindakan. Jadi poinnya ini dia, nilai perilaku buruk dan baiknya. Kalau kita lihat tadi ya, pahamnya sampai di sini ya? Iya. Apa sih tujuan kita untuk mempelajari tentang etika? Jadi etika ini sendiri adalah satu konsep untuk mendapatkan suatu nilai perilaku baik dan buruk yang sesuai dengan norma yang berlaku. Itu dia ya, tujuannya ya. Perilaku, sikap yang baik dan buruk sesuai dengan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, udah pasti ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita masyarakat. Kita ini kan adalah dari masyarakat. Masyarakat kecil kita adalah keluarga kita, ya. Jadi cukup kecilnya adalah keluarga, paling kecil lagi tentang diri kita pribadi, itu dia. Kalau saya bisa tanya lah kepada kalian, bagaimana perilaku kalian, sikap kalian untuk menjumpai dosen atau untuk menemui dosen? Kita nggak usah bicara tentang masyarakat dulu ya, tentang perilaku kita sehari-hari di kampus ini. Di kampus ini, bagaimana? Saya tidak ingin mengatakan apakah kalian mendidik adik-adik tingkat kalian di tingkat 1 ini berhasil atau tidaknya. Saya nggak bicara ke itu dulu, karena penilaian itu bisa dikasih nilai A, B, C, atau D apabila hasil dari kerja kita itu adalah nampak. Itu dia. Saya membicarakan tentang sikap aja. Contoh ya, saya lihat kemarin kalian telah memberikan satu bimbingan kepada adik-adik kalian, bagaimana harus kuliah di sini, bagaimana sikap begini, banyak yang saya dengar dan banyak yang saya tahu. Salah satunya juga, apakah kalian juga mengajarkan untuk beretika atau untuk bersikap sopan santun terhadap kakak-kakak kelas kalian kepada senior-senior kalian kemarin? Ada nggak itu dipelajari, dikasih bimbingan arahan ke sana? Halo, mana nih panitia PKKMB? Apakah ada materi ataupun adakah sikap yang kalian berikan kepada adik kalian? Gini loh, kalian sebagai senior di sini ataupun junior di sini ya, sebagai junior, kalian adalah mahasiswa baru, adik-adik kami. Bagaimana sepatutnya, bagaimana selayaknya nanti kalian kalau ketemu kakak kelas kalian, ketemu dosen kalian, kalau nanti mau masuk kantor, cara menyapa, ada nggak kalian kasihkan suatu batasan seperti itu, atau ada nggak kalian bikinkan satu sikap untuk hal yang begitu kepada kalian ajarkan kepada adik-adik yang tingkat 1? Ada Siapa nih yang bicara, siapa? Fauzia, Bu. Oke, Fauzia. Apa yang diberikan sesuatu kepada adik kelas kalian ya yang baru masuk ini sehingga nilai itu tertanam kepada mereka dan mereka akan melakukan itu. Hal seperti apa yang kalian lakukan kemarin? Seperti ini, Bu. Kemarin kami ada buat kayak materi itu tips and trick cara menghubungi dosen ataupun menjumpai dosen. Nah, ini disampaikan dari Komting, Bu. Karena kan nanti Komting nih yang bisa yang bicara ke dosen-dosen kan, mewakili kelasnya masing-masing gitu, Bu. Jadi diajarkan, dibimbing kayak mana cara menghubungi dosen itu kayak mana. Pertama diberikan salam dulu, baru izin dulu, yang kedua izin dulu kan, Bu. Baru perkenalan dari namanya siapa, dari kelas berapa, dari tingkat berapa. Okay. Terus tujuannya, Bu, gitu. Ya, oke, saya mau bertanyakan. Dan itu hanya diberikan kepada Komting? Hanya Komting yang diberikan? Enggak, Bu. Ini maksudnya Komting dari kemarin itu yang menyampaikannya Komting, Bu. Komting kelas 2E disampaikan kepada seluruh mahasiswa barunya, Bu. Oke, berarti materi
pemapar dikasih oleh Komting, yang menerima audiennya adalah mahasiswa barunya. Iya Bu, seluruh Bu. Seluruh mahasiswa baru. Oke. Ya. Jadi nanti kan kita akan melihat apakah yang kalian kasih itu melekat sama mereka, artinya kalian berhasil untuk itu. Ya, artinya tujuan kalian untuk membimbing atau untuk mendidik adik-adik itu berhasil. Ada enggak kalian memberikan satu sikap juga atau satu tindakan ataupun satu sifat, satu perlakuan kalau kalian ketemu kakak kelas kalian berpapasan jalan, ini yang tingkat 1, ini tingkat 2 ketemu. Apa yang dilakukan mereka? Satu, kalau ketemu sama dosen, apa yang dilakukan? Ada nggak itu dikasih? Bang Daud, oke, Bang Daud, silakan. Kami udah menanamkan Bu sifat 3S Bu. Senyum, sapa, salam Bu kepada adik-adik tingkat. Senyum, sapa dan salam Bu. Senyum, sapa dan salam. Oke, syukur. Jadi, ya. Jadi gimana aplikasinya gimana? Jadi Bu, jika bertemu dengan maupun setara kita, kakak tingkat, adik tingkat maupun dosen, maupun juga orang tua Bu, orang tua mahasiswa, kita harus senyum, terus menyapa, lalu beri salam. Terus menanyakan apa tujuan, misalnya ada orang tua nih yang datang Bu ke kampus, bertanya, Bu, ada apa yang bisa dibantu Bu, seperti itu. Ya. Saya ngasih apresiasi ya, karena kalau memang ini kalian lakukan dan ini diterima oleh adik kalian, berarti kalian berhasil, kalian sukses untuk itu. Artinya pesan yang kalian sampaikan itu menjadi sampai dan mereka paham, ya. Dan itu yang memang kami harapkan dari pihak dosen terhadap mahasiswa. Karena begini, yang tahun kemarin kan katanya seperti itu, tapi nyatanya tidak dilakukan oleh junior yang baru masuk, sehingga konsepnya pada waktu dipertanyakan ada enggak ini HMJ sekarang HMJ atau BMS ya HMJ atau saya memberikan materi seperti itu, sehingga pada awalnya itu membuatkan satu kedekatan antara adik dan abang, adik dan kakak. Kalau kejalinan itu sudah ada dan menjadi kalau sudah tamat itu menjadi ikatan yang paling kuat jadinya gitu, seperti itu ya. Karena saya selalu melihat ya, saya tidak berkomentar, saya mau melihat, karena kalau memangnya dosen itu lewat, ya saling papas gitu, itu ada yang cuek, ada yang gimana, nanti ada yang lagi duduk, kita cuek aja gitu. Jadi dia tidak saling peduli, ya. Bisa kita, maaf, saya bukan ngebandingi sama jurusan lain, contoh misalnya di bidan, sorry ya, kita tidak membandingkan itu. Tapi yang saya lihat, kalau saya ke Poltekkes, jumpa orang bidan, dia nggak kenal saya juga nggak kenal mereka. Tapi pada waktu berpapasan, selamat siang Bu. Ya. Kalau kita masuk ke sana, ada mereka pagi Bu, selamat siang Bu, sampaikan salam itu. Artinya dari konsep seperti itu, mereka berhasil untuk membuat hal yang begituan. Itu dia. Tidak hanya sekedar senyum, tapi itu mengucap segala sesuatu dalam kondisi bagaimanapun. Ya, itu dia. Itulah yang diharapkan. Bagaimana kita harus beretika. Beretika itu bukan sesuatu yang gimana ya. Dia tidak membutuhkan dana, dia tidak membutuhkan tenaga, hanya membutuhkan sikap. Tapi dari situ, itu nilainya tinggi. Dan orang akan mendapat itu salut. Ya, luar biasa. Walaupun secara ininya kita capek ya, kalau ketemu mahasiswanya sampai siang, balik siang, capek. Tapi situ ada nilai tinggi, ada nilai plus yang harus kita bagus ini. Makanya saya tanyakan kepada kalian, apakah itu kalian tanamkan atau sudah kalian wacanakan kepada mereka? Kita tinggal lihat nanti endingnya bagaimana, apakah itu harus terjadi. Ya, kalau memang itu terjadi, saya ucapkan terima kasih, selamat kepada seluruh panitia. Ini bukan kerja ketua, tapi ini adalah kerja panitia yang begitu kuat sehingga membentuk satu konsep apa yang kalian inginkan seperti itu. Ya, plus untuk seluruh panitia. Itu dia ya, saya secara pribadi. Oke, kita lanjuti ya.
Banyak beberapa unsur tentang ini ya. Artinya kita nggak usah lagi melihat bagaimana tentang etika, pada prinsipnya etika itu sama. Nah, saya mau tanya dulu ya, bagaimana sih hubungan etika, hubungan etika, moral, norma, dan kehidupan. Ini dia, ya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya kalau saya mau tanya, moral itu apa sih? Saya nggak buka ini dulu ya. Sebenarnya moral itu apa? Menurut kamu moral itu apa? Ya. Kita buka hubungan etika dan moral. Nah, moral itu sesuatu nilai ataupun norma ya, nilai ataupun norma yang menjadi pegangan seseorang ataupun suatu kaum ataupun satu kelompok ataupun suatu masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya bermasyarakat, berkehidupan. Itu moral. Ya, itu dia. Ada yang mau menyikapin tentang ini? Silakan. Ada yang mau menambahkan tentang ini? Silakan. Atau ada yang memberikan contoh tentang ini? Silakan. Ada yang mengerti maksud ini? Ada yang bisa menjelaskan maksud ini? Silakan. Ayo. Kemarin ya, kemarin itu waktu pelaksanaan PKKMB itu Daud ya, Daud ketuanya kemarin ya deh. Mana nih Daud, kemana Daud hilang? Wah, udah nggak beretika nih Daud ini, tinggalkannya kita begitu aja. Mana nih Daud? Bah, baru belajar etika, sudah dia meninggal kita tanpa bekas, tanpa sebab. Kacau ini Daud. Ya. Jadi pada waktu kemarin dia datang ke saya, dia ada pinjam alat sama saya ya. Saya bilang, oke, Daud, ini punya saya kasih sama kamu. Tapi kamu nanti bertanggung jawab untuk mengembalikan kemari. Ke saya lagi, karena kamu yang pinjam, kamu harus kembalikan ke saya. Saya tunggu, tidak, saya chat baru ini. Tapi di situ dia punya tanggung jawab moral. Tanggung jawab moralnya apa? Setelah saya jumpa sama dia, saya minta, oh iya Bu, saya cari tahu dulu. Ya, dia tahu, dia dalam kondisi, dia posisinya salah. Tapi dia punya tanggung jawab moral kepada saya. Karena apa? Karena dia yang meminjamkan dan dia harus mengembalikan itu. Tanggung jawab moral itu dia ini kan ya, dia penuhi, dia cari tahu, dia cari barang yang dia pinjam sama saya dan akhirnya kembalikan. Itu salah satu adalah tanggung jawab moral, etikanya, ya. Karena dia meminjamkan barang sama saya, pada saat itu harusnya dikembalikan setelah acara selesai. Nyatanya tidak. Makanya saya chat ke dia dan dia mempunyai tanggung jawab moral kepada saya. Itu juga salah satu termasuk di dalamnya, ya. Ayo, ada yang bocor. Nah. Oke, kita sampai jam berapa, Dek? Kita sampai jam berapa? 10.30, Bu. 10.30. Sampai setengah 11. Dari jam 8.50. Berapa jam? Kita berapa jam tunggu etika profesi? Salah kalian nanti. 8.50 sampai 9.40 enggak? Sampai jam berapa? 2 jam ya? Iya, Bu. Bukan 9.40? Enggak, Bu. Kita hari ini ada 2 SKS, Bu. Oh, 2 SKS. Berarti 2 jam. Ini siapa yang nyautat, siapa nih? Danu? Danu, Bu. Oke, kita sampai ini. Oke.
Ini nanti ya banyak PowerPoint yang saya kasih nanti kepada kalian ya. Ini ada tinggal berapa lagi, 3 ya. Ini nanti kita akan memberikan satu tugas kepada kalian ya. Sama halnya pada waktu kemarin saya memberikan tugas kelas A, B, C, D ya. Nanti tugasnya akan saya kasih melalui counting sesuai dengan konsep-konsep tentang etika. Sama nanti mulai minggu depan nanti kita akan mempresentasekan apa yang kalian buat dalam tugas ini. Itu dia ya. Nanti saya akan membuat satu wacana ataupun satu pengumuman tentang konsep apa yang harus kamu lakukan. Itu dia. Dalam hal ini, saya untuk membagikan tugasnya itu, saya tidak lagi mengatur bahwasannya kelompok ini orkestrasi BCD. Saya memberikan tanggung jawab penuh kepada kalian. Silakan membagi tugasnya. Seingat saya kemarin tuh ada tugas ya dari saya ya, per kelompok itu ya. Bukan kalian ya, kan tingkat 2 ya. Bukan, tingkat 1. Kayak gini aja. Saya nanti akan membagikan di counting ataupun nanti counting nanti hubungi saya. Kalian silakan bagi sendiri atau nanti dibikin kelompok sendiri. Saya tidak akan mengatur itu, tapi mulai minggu depan kita akan mulai berdiskusi ataupun memberikan satu wacana kepada Anda untuk kita mulai bermain membuat satu konsep di mata pelajaran kita ini, sehingga saya harapkan dari semua mahasiswa yang ada di sini harus aktif ya. Saya minta kalau satu kelas itu, satu kelompok itu 7 orang, itu satu kelas itu dapat berapa dibagi kelompok? Kalau 7 orang berapa kelompok? Kalau kelas A berapa orang? Kelas A berapa orang? 50. 50, saya bagi 7. Bisa satu orang, satu kelompok 7 orang, Bu. Ada yang 8 orang satu kelompok. Iya. Jadi kalau dibagi di satu kelompok 7 orang, kelas A itu dapat 7 kelompok. 7 kelompok, satu orang dapat 8. Betul? Iya, Bu. Benar. Ya, oke. Kelas B berapa orang? 49 kami, Bu. 49. Saya bagi 7. Itu sekitar dapat 7. Kelas B 7 kelompok. Iya, Bu. Kelas A 7, kelas B 7. Kelas C 7 juga, Bu. 49 juga, Kak? Ya, Bu, benar, Bu. Ya, 49 berarti 7 kelompok juga. Kelas D. Kelas D ini nggak ada yang masuk ya kelas D sini ya? Dari tadi kelas D kosong ya. Kelas D berapa orang, Kak? 48, Bu. 48 berarti 7. Satu orang kelompoknya 6. Betul? Betul, Bu. Oke. Jadi ya, nanti saya akan kasih ke counting. Saya tidak membagi bahwasanya kelompok 1 dapat ini. Saya bagi counting. Kalian yang membaginya nanti bahwasanya kelompoknya apa aja dapatnya, ya. Nanti bisa terserah kalian bagaimana untuk membuat kelompoknya. Saya harap untuk minggu depan kita mulai main per kelompoknya untuk mempersentase apa yang telah menjadi kesepakatan kita, ya. Kemudian untuk kedepannya saya ingin melihat apakah yang kalian tawarkan kepada adik-adik kalian kemarin itu sesuai dengan keinginan kita bersama, apakah itu betul-betul dipegang oleh adik-adik kalian. Saya hanya melihat cara yang sederhana untuk bersikap sopan santun adik kalian kepada kalian itu berhasil enggak. Kalau memang berhasil, saya kasih jempol untuk kalian semua, ya. Itu dia. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi masukan ini itu menjadi menjadi harapan kita bersama. Semoga
kalau kalian nanti menanamkan satu sistem etika, sistem etika ya, sopan santun yang kalian ajarkan kepada adik-adik kalian itu berhasil, ya artinya kalian sebagai ketua pada saat itu memang berhasil untuk itu, ya. Jangan nanti ada dosennya lewat, mahasiswanya malah cuek. Nah, kalau konsepnya seperti itu artinya kan sebagai panitia kemarin nggak berhasil untuk menanamkan nilai-nilai etika ke dia. Bukan hanya sekedar ucapan kata yang harus sopan santun, bukan hanya itu aja, tapi sikap juga diperlukan. Ya, jangan nanti pas dosen yang lewat di jalan kakinya duduk melonjor gitu, itu kan artinya kan tidak ada etikanya, tidak ada sopan santunnya, ya itu dia. Tapi saya percaya kepada kalian kemarin sebagai ketua pasti berhasil ya untuk itu, karena pada di hari terakhir pada enjoy semua ya, lempar tepung, lempar apa semuanya gitu. Sampai sejauh ini kan sudah ada berkomunikasi kepada adik kelas, kelas sampai sejauh ini masih belum. Jadi apakah komunikasi yang kalian bentuk itu hanya selama pada waktu PKKMB sehingga kalian terus melepaskan begitu aja? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Oh, ini Daud udah muncul. Tadi saya panggil Daud nggak keluar. Pas saya bilang ini Daud udah nggak ada etikanya, kita ditinggalkan aja. Dia bilang ternyata dia beretika ya. Ada kok orangnya di dalam. Ya, Bang Daud. Iya, Bu. Di mana kau nih, Dek? Lagi di mana posisi? Sedang di rumah, Bu. Dan di rumah lagi tiduran? Tidak, Bu. Tidak. Aku mau lihat wajahmu lah. Kamu pakai baju kaos apa enggak sih? Atau enggak pakai baju, Bang Daud? Boleh buka kameranya? Ah, berarti dia dalam posisi tidak bagus ya? Atau dalam posisi tidak baik-baik aja? Nah, kalau dia konsepnya ini, pasti dia buka kameranya kan enggak. Ya, oke. Nah, nanti akan saya kasihkan tugas-tugas ini ya kepada kontingen. Nanti kalian diskusikan untuk minggu depan. Untuk minggu depan nanti kita undi kelompok berapa yang maju, tapi saya tidak pastikan yang masuk tuh minggu depan kelompok 1, enggak, bisa jadi kelompok yang lain. Jadi kita undi bersama, undian yang bersama, sehingga apa yang menjadi tugas pokok ini itu nanti dipaparkan di minggu depan. Ya, nah saya akan akhiri ini. Kalian silakan berdiskusi dulu untuk kelompok berapa yang mau kalian bentuk. Nanti akan saya share kepada konting tugas-tugas apa aja yang harus dibuat. Paham? Paham, Bu. Nanti saya harapkan kerjasamanya di sini ya. Nanti di situ kelihatan siapa yang suka bekerja, artinya ada yang modelnya cuma ngelihat aja, ada yang modelnya nanti cuma numpang nama tapi dia tidak aktif. Jadi pada waktu diskusi nanti itu bakal kelihatan siapa mahasiswa yang aktif, siapa yang enggak. Karena siapa yang buat itu aktif dia. Ada yang begini tidak mau tahu ya. Artinya di kelompok saya itu kan sudah ada orang, pasti dia akan buat itu. Itu ada tipe-tipe manusia yang seperti itu ada. Ya. Oke. Nanti ini tolong di foto ya, kita ini ini nanti bukti foto kita ikut Zoom ini nanti dikirim ke saya. Saya minta waktu di foto dibuka aja kameranya semua. Ya. Siapa yang mengambil fotonya ini saya tutup ya screen-nya. Sebelumnya, wah Bang Daud begitu suruh buka langsung pakai baju alma mater. Artinya tadi dia pakai baju, jangan-jangan belum mandi kamu Daud? Ah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Artinya tadi kamu tidak dalam posisi baik-baik kan? Sekarang sudah baik-baik saja, Bu. Kacau Bang Daud. Oke. Siapa nih yang mau foto, ambil fotonya ini? Sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup untuk ini pada adik-adik semua, silakan diambil fotonya. Yang bertanggung jawab sini siapa? Daud ya? Daud, nanti kamu foto nih, ini ada sampai 8 halaman. Saya mintakan waktu di foto ini semua kameranya terbuka, jangan ada yang tertutup. Saya mau tahu orang-orangnya siapa aja. Jadi ya. Izin, Bu. Oke, apa tuh? Saya tidak menggunakan laptop, Bu. Kasihan sekali. Siapa yang menggunakan laptop di sini? Silakan.
Silakan diambil menggunakan laptop, silakan diambil. Saya minta kamera dibuka semua, nanti dikirim ke saya. Izin Bu, Siapa tuh? saya Bu yang ngambil SS-an Zoom. Oke, lanjut. Ya lanjut, diambil silakan. Slide 1, 1, 2, 3. Ya, oke. Lanjut, yang satu. Slide 2, 1, 2, 3. Kamu. Oke. Saya mintakan nanti pada waktu, terus difoto, Kak apa ya. Saya mintakan nanti pada waktu ini ya. Kalau Zoom itu tetap pakai baju baju kampus, yang pakai baju kaos. Katanya ngajarin adik-adiknya begini, tapi yang ngajarin tidak seperti itu. Gimana ini? Senyum pula si Daud itu, Bang Daud pakai baju kaos lagi. Coba tengok tuh anggota semua pakai baju putih. Gimana ini? Ya. Untuk selanjutnya saya izin pamit ya. Saya mohon izin. Nanti saya akan kasih kepada Komting. Silakan Komting nanti berdiskusi. Silakan bentuk kelompoknya sendiri. Minggu depan kita mulai ketemu lagi. Pamit ya, Dek. Udah selesai semua dipoto kan? Udah, Bu. Nanti kirim ke saya ya. Pamit ya. Saya yang keluar. Kalau kalian nggak usah, kalian diskusi bentuk kelompoknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Jadi semuanya sukses ya. Selamat pagi, Bu. Kami mau naik kereta api.